setelah kemarin kita melepas komponen saklar dari door trim dan juga berusaha untuk membongkarnya, untuk melihat yang bagian yang rusak dari sistem power window ini. Jadi gini, posisi sudah terbongkar ya. Yang kemarin kita sudah menggunakan alat-alat seperti tusuk gigi, tusuk sate, terus obeng pencongkel itu yang pencongkel bearing atau laker. Baiklah, sambil kita lihat kondisinya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat YouTube URL channel dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, juga diberikan rizki yang baik, halal, berkah, manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di URL channel. Di video kali ini URL channel akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang perbaikan power window ya. Dan kini masalahnya ada di saklar dari power window. Saklar merupakan salah satu komponen dari power window. Nah, power window yang rusak ini ada di bagian pintu belakang bagian kiri. Dan setelah kemarin kita berhasil melepas dari door trim, terus melanjutkan berusaha membuka dan membongkar komponen dari saklar ini. Nah, kondisinya seperti ini ya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Simak aja videonya untuk memperbaiki saklar ini. Saklar power window merupakan komponen elektronik yang berfungsi untuk mengatur pembukaan dan penutupan kaca jendela mobil secara otomatis. Jadi tidak manual seperti mobil-mobil lama ya, mobil-mobil tua yang pakai putaran itu. Tapi ini tinggal menekan atau menarik tombol ini. Jadi fungsi utamanya itu emang untuk membuka dan menutup kaca jendela mobil, supaya kita bisa berinteraksi atau transaksi, seperti misalkan transaksi e-tol atau butuh dengan orang yang ada di luar, seperti itu. Selain membuka dan menutup, jadi fungsi yang lain itu mengatur ya pembukaan dan penutupan kaca jendela mobil. Jadi kita sesuaikan kebutuhannya. Jadi apabila hanya membuka dan menutup itu kan full ya istilahnya ya, membuka full, menutup juga full. Tapi kalau untuk mengatur, jadi kita mintakan dibuka sebagian, seperti itu. Kita akan bisa mengaturnya membuka kaca sebagian. Fungsi yang lain yaitu mengontrol arah gerakan kaca naik atau turun. Kali ini proses perbaikan dari saklar power window ini sudah saya bongkar total ya, mulai dari melepas dari door trim, terus kita lepas cover saklarnya, dan ini kita sampai membersihkan dari bagian yang saya anggap
tidak berfungsi, dan ini kan berupa metal ya, kita harus bersihkan supaya tidak tertutup karat. Nah, saya anggap ini yang membuat rusaknya dari power window ini, jadi diakibatkan oleh saklar yang kontaknya itu tertutup karat, jadi tidak bisa menghubungkan listrik ya, seperti itu. Dan ini saya beri cairan kontak cleaner, jadi kalau kita semprotkan dia akan cepat kering ya kalau kontak cleaner. Beda dengan untuk pelumasan. Kalau pelumasan sekali kita semprot dia akan lama untuk keringnya, tapi aman buat karat. Kalau ini saya menggunakan kotak cleaner, ya fungsinya masing-masing ya. Semprot apa, cairan semprotan itu harus kita sesuaikan dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sebenarnya kalau yang nggak mau ribet ya, kalau kita sudah tahu kerusakannya ini ada di saklar, ya kita tinggal belikan. Jadi nggak perlu membongkar-bongkar seperti saya ini ya. Kalau ini jurus terakhir saya, soalnya kalau misalkan ini nggak berhasil ya saya pasti akan belikan gitu. Ini kan saya pengalaman saat memperbaiki power window ya. Jadi kan orang biasanya ya macam-macam lah ya, pengalaman orang itu macam-macam. Ada yang hanya butuh untuk dibelikan ketika rusak, itu lebih cepat sebenarnya. Tapi saya ini ya pengen tahu dalemannya, jadi ya saya bongkar dulu supaya apa sih yang ada di dalam saklar ini gitu. Ternyata ada beberapa kontak dan tempat soket itu ya, yang di situ mulai menghitam gitu loh. Jadi kan di situ ada arus ya, terus di situ tempat menyambung dan memutus gitu. Apabila tempat menyambung dan memutusnya ini sudah mulai tertutup kotoran ini menurut saya itu ya dari karat bisa, terus dari apa lagi ya, debu-debu yang nempel. Tapi itu sebenarnya nggak tahu ya, kotoran itu dari debu. Kalau debu itu kurang nggak begitu dimungkinkan itu, karena tadi kan bisa lihat sendiri ya, dia tertutup, kondisinya itu tertutup. Jadi ya tetap ada potensi yang mungkin umur lama-lama kan dari biasanya kontak itu ada percikan sedikit itu, lama-lama kan nempel, jadi kotorannya itu nutup dari kontak saklar ini. Nah, itu saya berusaha untuk membersihkan ya, walaupun sudah disemprot dengan kontak cleaner, saya masih kurang yakin gitu, dan harus saya bersihkan dulu. Nah, selain itu ya kita akan bahas ini jenis saklarnya nih. Nah, kebetulan di sini yang rusak ini ya, ini jenis saklar tunggal. Jadi saklar ini diperuntukkan untuk mengontrol satu jendela. Ada yang lain lagi yaitu saklar ganda. Saklar ganda bisa mengontrol 2 atau lebih jendela. Seperti mungkin yang sebelah pengemudi itu kan bisa mengontrol kemana-mana itu. Ada bisa mengontrol sebelah kirinya, sebelah belakang, seperti itu. Setelah kita mengetahui jenis-jenis saklar itu, kita bahas ke komponen dari saklar. Yang terlihat di sini komponennya ya seperti ini ya. Jadi saklar fisik itu, jadi satu unit saklar itu fisik ya,
bentuknya itu fisik saklar, benar-benar saklar. Jadi tombol itu terlihat di situ, dan juga tutup cover dari saklar ini kalau kita buka nanti ada mekanik di situ, mekanik berupa saklar ya, tombol gimana buka tutup, terus putus nyambungnya seperti itu. Dan yang terlihat lagi di situ komponennya ada yang namanya tempat soket atau tempat kabel. Juga di situ terdapat terminal ya. Terminal yaitu untuk putus nyambung dari saklar ini, dan itu yang biasanya mempengaruhi saklar untuk tidak bisa bekerja dengan optimal. Biasanya terjadi kotor seperti itu ya. Baik, ini mungkin kita akan lanjut di video berikutnya ya, untuk sharing tentang perbaikan saklar. Kita kemarin sudah dari proses melepas door trim, kita melepas door trim, terus proses melepas saklar dari door trim, terus proses melepas atau membongkar saklar. Satu unit saklar kita bongkar dan isinya seperti ini nih, dan kita mengetahui di situ menduga atau memprediksi ini yang membuat saklar ini tidak bisa bekerja dengan normal, dan akhirnya kita semprot dengan cairan kontak cleaner ya, tentunya untuk membersihkan karat dan kotoran pada terminal. Baiklah, demikian ya. Misal ada saran atau masukan untuk channel kami, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.